Pada saat-saat menjelang akhir zaman, ada sebuah peristiwa yang menarik perhatian umat Islam dan menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat umum, yaitu keyakinan akan kedatangan Nabi Isa sebagai tanda besar menuju hari kiamat. Namun, ada satu elemen yang menarik perhatian, yaitu lokasi di mana Nabi Isa akan turun. Menurut kajian dan pemahaman yang berkembang, dikatakan bahwa Nabi Isa akan turun di wilayah di sebelah timur Damaskus, tepatnya di Nusantara atau Indonesia saat ini. Hal ini akan membuka mata kita pada kebesaran dan peran penting Nusantara dalam konteks akhir zaman. Dalam memahami turunnya Nabi Isa, penting untuk meluruskan dulu penyalahgunaan pemahaman yang dapat mengarah pada perilaku syirik. Banyak umat Islam yang kurang memahami fungsi Al-Quran. Salah satu contohnya terkait dengan pemahaman yang keliru tentang Nabi Khidir yang nantinya berimbas pada pemahaman yang melenceng tentang Nabi Isa. Di masyarakat, masih ada kepercayaan bahwa Nabi Khidir masih hidup. Beberapa pendapat yang berkembang bahkan menyatakan bahwa ada 4 nabi yang masih hidup di dunia saat ini, termasuk Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Idris, dan Nabi Isa. Pengakuan seperti ini seringkali berasal dari masyarakat dan tokoh-tokoh spiritual yang mengklaim bahwa mereka telah berinteraksi dengan Nabi Khidir. Namun, dalam kajian akhir zaman ini, kita perlu merujuk pada Al-Quran untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Al-Quran dalam surat Al-Anbiya ayat 34 menyatakan, "Dan kami tidak menjadikan manusia sebelum kamu itu kekal. Maka, jikalau engkau mati, ya Muhammad, apakah mereka itu kekal?" Dalam ayat berikutnya disebutkan, setiap manusia akan merasakan kematian. Dari ayat-ayat ini, jelas bahwa semua manusia, termasuk para nabi, akan mengalami kematian. Oleh karena itu, penting bagi umat muslim untuk mempertanyakan pemahaman yang berasal dari riwayat-riwayat Israiliyat atau hadits-hadits yang diklaim syahih, namun malah bertentangan dengan Al-Quran. Jika kepercayaan tersebut berpusat pada keyakinan bahwa Nabi Khidir masih hidup dengan jasadnya, maka hal ini perlu dipertanyakan. Kita harus berhenti menyebarkan riwayat-riwayat yang bertentangan dengan Al-Quran kepada halayak umum. Ulama dan para khotib yang mengklaim bertemu dengan Nabi Khidir atau mengaku sebagai calon wali, semua ini merupakan tipuan iblis dan setan yang berusaha menyesatkan manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 169, Allah juga memberikan peringatan tentang tipuan setan yang memerintahkan manusia untuk berbuat jahat dan melakukan kesalahan dalam urusan agama yang tidak mereka ketahui. Hal ini dapat mengarah pada klaim palsu mengenai Nabi Khidir. Setan memerintahkan manusia untuk berbicara dan berucap atas nama Allah tanpa pengetahuan yang benar. Ini menggoda manusia agar merasa istimewa dan berhubungan dengan sosok seperti Nabi Khidir. Penting untuk kita menyadari bahwa Nabi Khidir telah wafat dengan jasadnya dan berada di alam nur, alam cahaya, atau alam barzah bersama para syuhada dan malaikat. Jika keyakinan ini didasarkan pada pemahaman bahwa Nabi Khidir hidup dengan jasadnya, maka ini merupakan permasalahan yang perlu ditangani. Selain pemahaman yang salah tentang Nabi Khidir, pemahaman yang salah juga ada pada isu turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Dalam surat Az-Zuhruf ayat 61, Allah berfirman, "Sesungguhnya dia itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu ragu tentang itu dan ikutilah aku. Ini adalah jalan yang lurus." Nabi Muhammad juga telah memberikan informasi tentang turunnya Nabi Isa dalam banyak hadits. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah beliau bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, Ibnu Maryam akan turun di tengah kalian sebagai pemimpin yang adil." Walaupun haditsnya diklaim syahih, namun pemahaman yang salah juga muncul terkait dengan turunnya Nabi Isa. Sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Isa akan turun dengan jasadnya, sementara sebagian lain berpendapat bahwa beliau akan turun dengan rohnya karena jasadnya telah meninggal. Ini sudah lama menjadi perdebatan di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah, namun kebanyakan orang awam tidak tahu karena selalu dicekoki doktrin dari mereka yang lebih populer di medsos dan panggung ceramah. Penting untuk mencari pemahaman yang benar dengan merujuk pada Al-Quran dan hadits yang syahih, serta akal yang sehat dan kolbu yang bersih dari fenomena yang tidak rasional yang bisa menjerumuskan kita ke dalam lubang jebakan iblis yang lebih mengerikan daripada sekadar jebakan Batman.
Telah kita ketahui bersama bahwa Nabi Isa turun ke dunia bukan untuk membawa syariat baru atau berhukum dengan Injil, melainkan untuk berhukum dengan syariat Allah. Beliau akan menjadi pengikut umat Muhammad dan memimpin umat Islam berdasarkan ajaran Islam yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tentang tempat turunnya Nabi Isa, terdapat berbagai pandangan. Beberapa hadits mengarahkan pada Damaskus, sementara ada pula pendapat bahwa beliau akan turun di sebuah menara putih di sebelah timur Damaskus, bukan di Damaskusnya. Seiring dengan penjelasan tersebut, muncul juga informasi bahwa Nabi Isa akan turun di Nusantara. Dalam ajaran Islam, ada keyakinan bahwa Nabi Isa akan turun kembali ke dunia pada akhir zaman sebagai salah satu tanda besar menuju hari kiamat. Kedatangan beliau dianggap sangat penting dalam menyempurnakan ajaran dan menegakkan syariat Allah yang sudah melenceng dari tempat asalnya. Berbagai riwayat hadits juga menguatkan kepercayaan ini, dan umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa akan berperan sebagai pendamping bagi Imam Mahdi. Pendapat yang kuat dan rasional menyatakan bahwa Nabi Isa jasadnya telah wafat, namun ruhnya masih hidup, dan ruhnya inilah yang akan turun lalu masuk bertempat di hati salah satu manusia. Tidak hanya Nabi Isa saja, namun ruh Nabi lain juga masuk ke dalam hati manusia. Sebagai contoh, saat ini Nabi Muhammad berada di hati umat Islam. Dalam hal ini, Nabi Isa akan memasuki hati seorang individu dan memberikan bimbingan serta pengajaran kepada umat Islam khusus di akhir zaman. Dalam mengidentifikasi lokasi turunnya ruh Nabi Isa, terdapat berbagai pendapat yang muncul. Namun, untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan akurat, perlu kita merujuk kepada dalil-dalil yang sudah ada. Sebagian pendapat menyatakan bahwa Nabi Isa akan turun di sebuah menara putih yang terletak di Damaskus, seperti yang disebutkan dalam hadits dari Tabrani. Namun, ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa menara yang dimaksud adalah menara Masjid Al-Umawi. Dalam bukunya, Atlas Tarikh Al-Anbiya wa Ar-Rusul, Sami bin Abdullah Al-Maghluz menjelaskan bahwa terdapat kemiripan antara menara Masjid Al-Umawi yang dibangun oleh Al-Walid bin Abdul Malik dan menara tembok Damaskus dengan menara yang disebutkan dalam hadits. Namun, Al-Maghluz juga menyatakan bahwa tidak ada keterangan yang pasti mengenai lokasi yang sebenarnya, dia hanya menduga-duga saja. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya, An-Nihayah, juga mengemukakan pendapat bahwa menara putih yang dimaksud adalah menara Masjid Al-Umawi yang terletak di timur Damaskus. Ibnu Katsir berargumen bahwa dalam hadis tersebut, tidak ada menara yang dikenal dengan menara timur selain menara Masjid Al-Umawi yang tepat di sebelah timur masjid. Namun, pendapat ini juga mendapatkan kritik karena tidak adanya bukti yang cukup jelas mengenai menara tersebut dan hanya karena dianggap cocok saja. Selanjutnya, ada pendapat yang menarik yang menyatakan bahwa menara putih yang dimaksud tidak berada di Damaskus, melainkan di negeri sebelah timurnya Damaskus, yang jika ditarik garis, negeri itu adalah Nusantara atau Indonesia saat ini. Pendapat ini didasarkan pada tafsir surat An-Nur ayat 35 yang menyebutkan tentang cahaya langit dan cahaya bumi. Hal ini sesuai dengan penafsiran sedulur papat Kalimo Pancer dari Jawa kuno, khususnya ramalan Prabu Jayabaya yang menyebutkan tentang pria dari timur yang akan muncul sebagai Al-Mahdi. Bukti ini semakin menguatkan keyakinan bahwa Nabi Isa akan turun di Nusantara, bukan di Damaskus, melainkan di negeri sebelah timurnya Damaskus. Salah satu hadits yang diriwayatkan Nawas bin Sem'an menyebutkan bahwa Nabi Isa akan turun di sebuah menara di sebelah timur Damaskus yang juga disebut sebagai Al-Manaratul Baido. Lalu Isa turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus dengan memakai dua potong baju yang dicelup zafaron dan wars, dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas sayap-sayap dua malaikat. Jika dia menundukkan kepalanya, akan menetes. Jika dia mengangkatnya, turunlah air seperti mutiara. Maka, tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma napasnya, kecuali dia pasti mati, dan napasnya tercium dari jarak sejauh pandangannya. Dari sini jelas, bukan di Damaskusnya, melainkan sebelah timur Damaskus. Dalam konteks geografis, jika dilihat dari rukun Ka'bah, Damaskus terletak di rukun Syami. Dan sudah kita ketahui bersama, baik rukun Syami, rukun Iraki, dan rukun Yamani, negerinya sering bergejolak, bahkan sesama saudara yang muslim. Maka, tersisalah negeri yang segaris dengan rukun Ka'bah yang paling dimuliakan, rukun Hajar Aswad, di mana negeri yang segaris dengan rukun ini kehidupannya dalam beragama sangat khusyuk dan saling menghormati sesama manusia. Jika kita fokuskan lagi garisnya,
maka rukun itu sesungguhnya mengarah tepat di wilayah Nusantara atau Indonesia saat ini. Perspektif sejarah juga menunjukkan bahwa Nusantara telah menjadi pusat peradaban, pancarnya dunia dan pancarnya penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Jika merujuk Menara Putih secara fisik di Indonesia, ada Tugu Monas di Jakarta, Tugu Pahlawan di Surabaya, Tugu Jogja di Malioboro, Menara Jam Gadang di Padang, Tugu Trikora di Sulawesi, atau tugu-tugu lain yang tersebar di Indonesia. Menarik untuk ditelisik kembali tentang Tugu Monas di Jakarta bahwa tugu ini memang ikon nasional Indonesia dan menjadi simbol kebangkitan Nusantara. Dengan keberadaannya yang megah di ibu kota Jakarta, Menara Monas mewakili semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan adalah fakta yang tak terbantahkan. Monas pernah menjadi tempat berkumpulnya umat muslim terbesar dan terbanyak dalam rekor dunia dengan mengusung pesan aksi damai. Dalam konteks turunnya Nabi Isa, Menara Monas dapat dipandang sebagai simbol kebangkitan spiritual dan peran Indonesia dalam menyambut kedatangan Nabi Isa sebagai pemimpin yang adil. Dalam pandangan ini, turunnya Nabi Isa di Nusantara menjadi bukti penting tentang kebangkitan Nusantara dan peran strategis negara mayoritas muslim ini dalam konteks akhir zaman. Dalam riwayat hadits, Nabi Muhammad bersabda bahwa Nabi Isa akan memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah serta mengimaninya dan mengimani apa yang beliau bawa. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Isa akan berperan dalam memerangi kekufuran dan meluruskan kembali keimanan yang sudah diselewengkan oleh oknum-oknum radikal di Indonesia. Dalam kepercayaan ini, Nabi Isa diharapkan turun untuk memainkan peran penting dalam menghadapi fitnah Dajjal. Rombongan Nabi Isa diprediksi akan bertemu dengan Dajjal beserta pasukannya dan akan membunuh Dajjal menggunakan sebuah tombak. Pertanyaannya, apakah Dajjal berada di Indonesia? Kita akan bahas di video terpisah.